Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qarib fasal hal yang mewajibkan mandi. Ya, ini sebentar lagi selesai. Jadi yang request fasal lain seperti fasal istinja, kemudian fasal-fasal yang lain itu mohon sebentar ya, ditunggu sebentar sampai ini selesai. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minal mustaraki al-mautu. Nah, kemudian hal lain yang ini dialami oleh laki-laki dan perempuan yang ini mewajibkan mandi adalah al-mautu, kematian. Illa fi syahid, kecuali bagi orang yang mati syahid. Kalau yang meninggalnya dalam kondisi syahid itu tidak wajib untuk mandi. Tapi kalau selain syahid, baik laki-laki atau perempuan itu harus dimandikan gitu. Nah, itu adalah 3 yang terakhir, titik. Selanjutnya, wasalah satun tahta subiha an-nisa'u. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 yang pertama ini dialami oleh laki-laki dan perempuan, kemudian 3 yang terakhir ini dialami oleh perempuan saja. Nah, sekarang kita bahas yang 3 dialami oleh perempuan saja. Wa salah satu tahta subiha an-nisa'u. 3 selanjutnya itu khusus dialami oleh perempuan. Wahia yang pertama adalah al-haidu, haid ya. Ai ad-damu al-khariju min imra'atin, yaitu darah yang keluar dari perempuan, yang mana sifatnya perempuan itu balagot tis'a sinina, yang usianya mencapai 9 tahun ya, 9 tahun ke atas ya, 9 tahun ke atas sampai batas waktu yang ditentukan, maksudnya sampai usia yang ditentukan ya. Ada yang usia 50 sudah enggak haid lagi, ada yang usia 50 masih haid, kan beda-beda ya masing-masing perempuan. Pokok ininya 9 tahun ke atas. Nah, itu untuk artinya. Sekarang kita masuk ke analisis. Wa minal mustaraki. Wawunya ini bisa kalian jadikan sebagai wawu ataf atau wawu istinaf ya. Karena kalau kita lihat matanya ya, wawunya ini kalau lihat matan saja wawunya ini menjadi wawu ataf ya. Ataf kepada lafaz inzalul mani. Jadi kemarin kan iltiqa uhtana ini wa inzalul mani, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini wal mautu. Nah, ini kalau kita baca matanya, tapi berhubung yang kita baca ini adalah syarah, yaitu tadi opsinya bisa waw ataf atau waw istinaf. Terserah kalian pilih yang mana. Selanjutnya minal mustaraki ini adalah khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam yang mana khobarnya di sini berupa jar majrur, huruf jarnya min. Majrurnya adalah lafadz al-mustaraki yang berupa isim maf'ul dari istaraka yastariku istirakan, fahuwa mustarikun wadaka mustarakun. Dan minnya punya faedah litaba'id, sebagian hal yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, atau dan sebagian kondisi yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan gitu. Selanjutnya al-mautu ini menjadi mubtada muakhar, dibaca rafa ya, jelas tanda rafanya menggunakan dhamma sebab al-mautu isim mufrad, senggotnya al-mautu adalah masdar dari mata yang mutu, mautan gitu. Selanjutnya illa fi syahid. Nah, ini yang kalian tunggu ini kan. Illa itu ya dia bisa disebut sebagai adat istisna atau adat hasyr ya. Adat hasyr, ha shad ra. Kemudian fi syahid ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz asy-syahid yang berupa isim mufrad, tanda jarnya menggunakan kasrah. Untuk senggot dari asyahid adalah dia isim fa'il ya, tapi dia bisa punya amal seperti isim maf'ul. Sama seperti qatilun. Qatilun itu maknanya bisa orang yang membunuh atau orang yang dibunuh ya. Begitu juga dengan asyahid ya. Dia orang yang syahid. Dia adalah orang yang bersaksi bahwa dia itu meninggal dalam kondisi membela agama Allah. Atau bisa diartikan asyahid orang itu disaksikan sebagai orang yang meninggal dalam kondisi berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian yang kalian tunggu-tunggu ini fi syahid ini
Ini kan mustasna ya, mustasna karena jatuh setelah illa. Nah, mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya adalah al-mautu. Ya, al-mautu. Jadi fi syahid ini punya ta'alluq kepada lafaz al-mautu. Gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah fi syahid ini punya mahal i'rab? Jawabannya, ini jawaban saya pribadi ya. Nanti kalian bisa konfirmasi dengan guru kalian atau kiai kalian. Fi syahid ini dia punya mahal. Mahalnya apa? Mahalnya mahal nasab karena posisinya sebagai mustasna ya. Nah, kenapa di sini mahalnya mahal nasab? Karena di sini strukturnya itu berupa kalam tam. Ya, kalam tam mujab. Ya. Nah, ini di antara kalian ada yang bingung ya. Apa sih kalam tam kemudian mujab manfi? Nah, ini saya jelaskan sebentar ya. Kalau kalam tam dia itu strukturnya lengkap. Ada mustasna minhu, ada adat istisna serta ada mustasna. Itu kalam tam, kalam yang sempurna. Nah, kemudian ada kalam mujab. Nah, kalam mujab ini biasanya dikaitkan dengan kalam tam yang mujab. Nah, kalau kalam tam yang mujab itu berarti kalam tam tersebut tidak ada huruf nafi. Ya pokok yang nafi-nafi itu. Termasuk di antara nafi adalah istifham ya. Istifham itu dihitung nafi, dihitung ya adat nafi kalau di dalam bab istisna ya. Itu adalah kalam tam mujab. Nah, kemudian lawan dari kalam tam mujab adalah kalam tam manfi. Nah, kalau kalam tam manfi ini adalah dia kalam tam susunannya sempurna, ada mustasna minhu, ada adat istisna serta ada mustasna. Cuman ada adat nafi atau huruf nafi di situ. Baik nafinya itu berupa lafaz atau berupa makna. Kalau di kitab Jami'ud Durus itu disebutkan ya, ada adat nafinya. Nafinya itu memang berupa lafaz. Begitu juga nafinya itu berupa makna juga ada. Cuman di video ini nggak akan saya bahas ya, karena itu penjelasannya panjang. Jadi intinya seperti itu. Makanya di sini fi syahid di sini punya mahal i'rab yaitu mahal nasab karena posisinya sebagai mustasna dan ini berada pada kalam tam yang mujab gitu ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Semoga paham. Titik. Kemudian selanjutnya wasalasatun. Wawunya ini bisa menjadi wawu atof atau wawu istiqnaf, terserah kalian pilih yang mana. Tapi untuk saya pribadi lebih cocok kalau wawunya ini adalah wawu atof. Sedangkan salah satu yang ini itu adalah maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah salah satu yang pertama, yaitu yang salah satu minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Itu untuk maktuf alaihnya. Nah, kemudian salah satu di sini dia itu tadi menjadi mubtada. Cuman kalau kita perhatikan apa adanya di sini, dia secara lafadz memang tidak bisa menjadi mubtada karena dia adalah isim nakirah yang mubhamah. Cuman kalau kita lihat maktuf alaihnya yang lafadz salah satu sebelumnya, itu kan ada salah satu minha, ada tambahan minha. Nah, berhubung salah satu yang pertama itu posisinya bisa menjadi mubtada karena dia itu isim nakirah yang mufidah, maka untuk maktufnya di sini ini juga bisa menjadi mubtada meskipun salah satu di sini secara lafadznya, secara kasat mata ini tidak ada redaksi yang menjadikan salah satu ini menjadi nakirah yang mufidah ya. Tapi kalau kita ikutkan dengan lafadz sebelumnya kan lafadz sebelumnya ada minhanya ya, sehingga salah satu di sini juga ikut itu bisa menjadi mubtada. Berarti di sini maktufnya itu berupa jumlah, ya, jumlah ismiyah. Jadi atof jumlah kepada jumlah. Selanjutnya tahtassu biha an-nisa'u. Jumlah ini ya. Jumlah tahtassu biha an-nisa'u ini menjadi khobarnya salah satu. Ya, berhubung ini adalah jumlah, maka jumlah ini fi mahalli raf'in. Itu. Nah, kalau jumlah yang menjadi khobar ini kita perjelas satu persatu, tahtassu itu adalah fi'il mudhari' dari ikhtassa yahtassu. Kemudian biha ini jar majrur, tapi laki-laki istilah saya yang tepat itu bukan jar majrur tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Tuh. Selanjutnya an-nisa'u adalah fa'il dari tahtassu, ya. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab an-nisa'u adalah dia jamak, ya, jamak dari mar'atun. Nah, ya, untuk masalah mar'atun kenapa berubah menjadi
nisaun itu yang kemarin sudah saya bahas ya, cuman ya dikit. Dan lagi-lagi kemarin juga saya jelaskan bahwa penjelasan ini itu nggak bisa saya jelaskan panjang lebar. Jadi lebih baik kalian tanyakan ini kepada guru besar bahasa Arab ya, agar jawabannya itu lebih jelas gitu. Selanjutnya wahia al-haidu ya. Wahia al-haidu. Ini wawunya adalah wawu haniyah. Kemudian hiya al-haidu ini adalah hal. Hal dari mana? Hal dari salah satun. Nah, ini lagi-lagi untuk sohibul halnya itu adalah lafaz salah satun. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya di video yang ini. Itu kemarin saya jelaskan bahwa untuk sohibul hal itu bisa berupa isim nakirah dengan catatan manakala halnya di situ berupa jumlah yang mana di dalam jumlah tersebut itu ada wawu haliyahnya. Nah, kalau halnya ini kita perjelas satu persatu, wawunya tadi jelas wawu haliyah. Untuk hiya ini adalah mubtada, cuman dia berupa isim domir, maka hiya di sini fi mahalli raf'in. Ya. Kemudian al-haidu ini adalah khobarnya hiya dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma sebab al-haidu adalah isim mufrad. Itu ya. Selanjutnya ai adamu. Sebenarnya bukan adamu saja tapi adamu al-khariju min imra'atin balagot tis'a sinina. Ya, jumlah ini. Jumlah ini adalah menjadi tafsiran ya dari al-haidu. Yang ainnya merupakan huruf tafsir. Sedangkan adamu al-khariju min imra'atin balagot tis'a sinina ini adalah tafsiran dari al-haidu. Sehingga jumlah adamu al-khariju min imra'atin balagot tis'a sinina ini adalah fi mahalli raf'in. Gitu ya. Nah, kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu, adamu ini adalah khobar, ya, khobar dari mubtada yang dibuang. Nah, mubtada yang dibuang ini lafadznya apa? Lafadznya adalah huwa. Huwa ini kembali ke al-haidu, gitu ya, jelas. Adamu khobar dibaca rafa, jelas. Kemudian al-khariju menjadi sifat dari adamu, ya, dibaca rafa. Terus di situ berupa isim ma'rifat, isim mufrad dan dia menunjukkan mudzakkar. Al-khariju singkatnya isim fa'il. Selanjutnya minim ro'atin. Minim ro'atin. Asalnya kan min kemudian imro'atin. Itu. Cuman di sini karena ada nun serta alif yang sama-sama harokat sukun bertemu, maka salah satunya diharokati. Yang diharokati di sini adalah yang nunnya diharokati kasroh. Minim ro'atin jar majrur. Huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz imro'atin yang berupa isim mufrad. Ya, dan minnya di sini punya faedah bayanu jinsi. Darah itu keluar dari wanita, jenisnya wanita, bersumber dari wanita gitu ya. Kemudian untuk imro'atin, dia ini lafadznya itu diawali dengan hamzah wasol. Jadi sebagaimana bait wafis minis tinib ninib numin sumi wasnaini wamriin watak nisin tabi. Jadi lafadz imriin atau imroun ya, watak nisin serta bentuk muannasnya. Bentuk muannasnya jadi imroun apa? Ya imroatun. Nah, jadi itu baitnya ya. Kemudian selanjutnya balagot tis'asinina atau balagot saja ya. Balagot ini menjadi sifat dari imroatin. Di sini sifatnya berupa jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Sehingga balagot di sini mahalnya adalah mahal jar karena menjadi sifat dari imro'atin. Imro'atin dibaca jar. Seperti itu. Nah, kalau jumlah yang menjadi sifat ini kita perjelas satu persatu, balago ya, balago itu adalah fi'il madhi. Kemudian untuk fa'il dari balago adalah taknis sakinah di situ. Ya, jadi untuk penjelasan mengenai taknis atau tak yang berharokat, tak mutaharek atau tak taknis sakinah ini menjadi fa'il, ini ada di kitab Ibnu Aqil ya, kalian bisa cek. Selanjutnya tis'asinina ini menjadi maf'ul bih dari balagot. Dan di sini dibaca nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih. Dan di sini berupa idhofah, tis'a sebagai mudhof, sinina sebagai mudhof ilaih. Dan juga di sini idhofahnya itu berupa adat ma'dud, tis'a sebagai adatnya, sinina sebagai ma'dudnya. Sinin itu asalnya kan sanatun. Ya kan, sanatun itu mu'annas. Nah, berhubung untuk ma'dudnya itu mu'annas, maka adatnya itu mudzakkar. Makanya pakai tis'a, enggak ada taknya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.
Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya, ini pembahasan selanjutnya langsung kita habiskan ya, karena tinggal 2 baris saja. Insya Allah akan kita habiskan di video selanjutnya ya, enggak selanjutnya video ini, maksudnya di kesempatan selanjutnya ya, insya Allah akan kita lanjutkan. Jadi seperti itu, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.